dari hewan. Tadi yang saya katakan ulaika kal an'am bahum adol. Dia itu lebih rendah dari hewan ternak, bahkan lebih rendah lagi. Gitu. Artinya akal menjadi parameter mulia atau tidaknya seorang. Ketika dia menggunakan akal dengan benar dan baik sesuai dengan tuntunan ilahi, maka dia akan menjadi manusia yang baik. Nah, Allah ini adil, Tuhan ini adil. Ketika dia sudah memberikan manusia akal, dengan akalnya manusia bisa memilih, maka Allah memberikan dua jalan. Hujuraha wa taqwa. Jalan jalan keburukan dan jalan kebaikan. Kalimat pertama adalah jalan keburukan. Karena kecenderungan manusia itu memiliki hawa nafsu. Dan hawa nafsu mengarahkan keburukan. Nah, ketika akalnya bisa menekan hawa nafsu, maka dia bisa memilih jalan ketakwaan. Tapi kebanyakan kita mengambil jalan keburukan. Makanya ayatnya diawali dengan fujurah. Tapi kemudian, kalau gambarkan juga, gitu. Kalau sekiranya nafsunya ini kita tekan oleh akal, maka kita akan menjadi mutmainah. Nafsu yang tenang. Nah, nafsu yang tenang ini dengan akal yang baik ini yang mengarahkan manusia ke surga. Begitu maksudnya. Gitu. Nah, apa kaitannya dengan kok ada perilaku-perilaku yang ini? Ternyata memang ketika nafsu tadi saya katakan kecenderungan manusia itu mau menguasai, gitu, karena ada unsur otak kebinatangan tersebut, gitu, maka bisa dia akan merusak ekosistem, gitu. Dia akan merusak hewan. Tapi diberikannya akal itu biar manusia bisa memilih, gitu. Dan Anda kan diberikan waktu untuk belajar. Anda diberikan waktu untuk kuliah. Tapi Anda mau kuliah, itu kan pilihan Anda, gitu. Ini kan? Benar, Pak. Kan? Kagak kuliah juga pilihan Anda, gitu. Apakah salah yang memberikan Anda kuliah, waktu kuliah? Enggak. Percuma dong dikasih waktu untuk kuliah? Enggak juga, gitu. Nah, itu adalah pilihan. Kenapa? Karena kita dianggap dewasa. Nah, manusia ini dianggap dewasa, sehingga dengan akalnya dia bisa memilih. Silakan Anda memilih. Nah, apakah ada kaitan dengan turunan? Ya memang secara genetika ada beberapa yang memiliki bisa diturunkan. Tapi itu tidak dominan. Ya. Jadi ada penelitian gen terhadap para pelaku kejahatan. Dia itu sebagian besar memiliki gen tertentu yang dimiliki oleh sesama para penjahat. Ada keseragaman gen. Jadi ketika ada gen tersebut, maka memang punya potensi. Itulah kenapa kok dalam bahasa kitab Quran itu fujur. Gitu. Memang ada potensi untuk membuat itu. Gitu. Itu manusia. Dan makanya kan manusia itu tempat salah dan tempatnya lupa. Gitu. Kalau Anda nggak pernah salah, Anda bukan manusia. Anda nggak pernah lupa, Anda bukan manusia. Gitu. Kemanusiaan Anda itu terlihat dari kelupaan Anda, kekeliruan yang Anda lakukan. Itu Anda manusia. Gitu. Tapi manusia benar dan berakal adalah ketika dia salah, dia mengakui kesalahan dan tobat. Gitu. Ketika dia lupa, dia mencoba mengingat. Gitu. Itu aja. Gitu. Dan semua nabi juga pernah melakukan hal tersebut. Gitu. Bukan berarti nabi bukan manusia. Gitu. Manusia. Gitu.
tapi kemudian ada upaya tobat dan kemudian berusaha menjadi baik. Ya, jadi memang secara gen ada. Makanya ketika kita diberi makanan haram, nah ini buat Anda yang bapak-bapak dan ibu-ibu yang tolong berikan anaknya makanan yang halal. Karena makanan akan mempengaruhi kejiwaan, akan mempengaruhi psikologis. Makanan yang diberikan dengan cara halal. Gini loh, Anda pernah lihat kucing nggak? Atau melihat kucing? Coba deh. Kucing ketika dia makan ikan hasil curian, maka dia sembunyi-sembunyi. Benar ya? Benar, Pak. Ada ikan tersebut Anda ambil dari menggoreng Anda, dari lemari Anda kasih ke kucing tersebut. Sembunyi gak nih? Enggak, tenang aja makan. Gitu. Dia tahu gitu. Kalau yang pertama gue nyuri, nggak halal. Yang kedua, gue nggak nyuri, halal. Nah ini, kita jangan kalah sama kucing. Nah konteksnya begitu ya, Aswael. Jadi sebenarnya memang kita diberikan pilihan. Karena bukti sayangnya Tuhan pada kita. Dan memang ada karakter yang diturunkan ketika kita melakukan kejahatan. Mungkin ada turunan kita di atas kita sebelumnya pernah melakukan kejahatan. Baik secara gen maupun lingkungan. Gitu ya. Contoh kasus, Anda merokok misalkan. Ada dua kemungkinan. Orang di lingkungan Anda ngerokok, atau ayah Anda ngerokok, atau lingkungan Anda ngerokok. Karena perilaku itu dibentuk oleh dua hal, gen dan lingkungan. Ketika gen dominan dan lingkungan juga dominan, itu mempengaruhi Anda. Makanya perlu dibuat lingkungan yang baik. Ketika kita berada dalam kondisi, contoh kasus, mohon maaf sekali, misalkan ada di komplek, kita lahir dari komplek prostitusi, gitu. Maka perilaku kita nggak jauh beda dengan mereka yang pelaku tersebut, gitu. Kecuali kita mau hijrah, mencari lingkungan baik, ya. Nah begitu. Mungkin, mohon maaf kalau misalkan kurang. Silakan ditanyakan lagi kalau emang kurang. Terima kasih Pak Selenda atas penjelasannya. Ada lagi? Ya, silakan, Gema. Ya. Ya, maksudnya gini. Dalam konteks kedokteran, ngidam itu tidak ada. Jadi kalau Anda nggak ikutin juga nggak berarti kemudian berpengaruh kepada cerita-cerita dongeng itu yang anaknya ngiler kalau lahiran gitu kan, ngecas terus gitu kan. Nah, nggak ada sebenarnya. Tapi secara psikologis berpengaruh. Secara psikologis berpengaruh. Artinya gini, kalau istri itu minta sesuatu, pada prinsipnya kan dia mencari perhatian dari suaminya, dari orang yang paling dekat dengan dia. Nah, tunjukkan bahwa kita perhatian. Nah, ini menenangkan. Jadi tidak membuat dia stres gitu. Tadi kan Tasya tanya, kok stres? Ya bisa gitu. Misalkan, Pak, beliin ini dong gitu. Apaan sih malam-malam gitu. Itu udah stres gitu anak. Suami gue gak perhatian nih gitu.
itu yang mengakibatkan stres kita. Kesannya ngidam gitu, badan enggak. Punya keinginan sesuatu yang sebenarnya bentuknya kalau saya melihatnya itu sebagai konteks dari dia mencari perhatian psikologis gitu. Ya. Pak mau jitak orang kepalanya botak, Pak tuh ngidamnya gitu. Keinginannya begitu. Keinginan aneh-aneh, orang-orang punya keinginan aneh-aneh. Begitu. Diturutin, alhamdulillah nggak diturutin, nggak mengaruh, nggak pada janinnya nggak mengaruh, cuman logis aja gitu. Akhirnya dia mikirin, nah itu aja gitu. Ketika mikirin tersebut, dampaknya kan ke bayi. Begitu sih gue maksudnya gitu, ya. Oke, ada lagi? Oke, makasih Pak. Saya Siapa nih? Didit. Oke, Didit. Ya. Saya izin bertanya Pak, Ya. kan dalam fase perkembangan manusia itu ada bayi, kanak-kanak, remaja, dan dewasa. Yang saya ingin tanyakan itu awal mula kita mengerti situasi dan kondisi lingkungan sekitar kita itu pada usia berapa tahun sih Pak? Prosesnya mungkin tidak bisa tahun ya, saya tidak bisa jelas tahun. Tapi ketika kita lahir, itu maka panca indera kita mencoba untuk berkembang, mulai berkembang. Makanya ketika Anda lihat bayi, ada bayi lah, gitu, atau keponakan Anda lahir, gitu, dia mulai matanya berkedap-kedip, gitu. Tapi kemampuan fisiknya belum, misalkan. Tapi dia mencari tahu ya, matanya kelirik-kelirik gitu. Nah itulah proses belajar dia. Jadi kan belajar menggunakan panca indera. Panca indera apa yang bisa dilihat dulu? Gitu. Dia gunakan. Kemudian telinganya gitu. Ya. Kemudian mulai dia bergerak dengan kulitnya. Makanya dia mulai ngerangka, gitu kan? Dia mulai diukir balik tuh. Kan? Mulai tengkurap, gitu. Mulai tentang, gitu. Kan? Nah, gitu. Jadi proses tersebut ya ada normalnya sih, gitu. Kalau dalam perkembangan janin itu ada normalnya. Bulan sekian harus apa, bulan sekian harus apa, gitu. Ya. Tapi kemudian jangan pernah memaksakan. Gitu. Yang sering terjadi adalah seorang ibu ini merasa anaknya terlambat lantaran dia nggak bisa jalan sudah setahun. Atau sudah setahun baru bisa bicara tentang A, B, C. Gitu. Orang sudah sekian kata dalam kedokteran, ada sekian kata gitu. Tapi masih belum. Gitu. Ya. Itu yang anak saya itu yang terakhir ini. Memang setahun lebih baru bisa bicara. Gitu. Tapi setelah udah bisa bicara gitu, nyerocos. Tapi apa yang kita lakukan ketika dia belum bisa bicara, kita tetap ngomong. Ajak ngobrol gitu, dengan bahasa yang benar. Gitu. Tapi ketika sudah bisa bicaranya lebih baik daripada kakak-kakaknya dalam konteks kosakatanya. Gitu. Dan memang di dalam beberapa rumus kebidanan itu, anak usia sekian sudah menguasai sekian kosakata. Gitu. Ada gitu. Tapi jangan berkecil hati. Kok udah 2 tahun belum bisa jalan gitu. Ya kita coba aja lihat, usahakan terus tuntun. Gitu. Kalau dari segi pemikiran gitu Pak, misalkan kita itu udah tahu, itu wajah ibu saya seperti itu, itu wajah bapak saya seperti itu kapan Pak? Dari kita melihat ya, sebenarnya sudah dari 2 bulan 3 bulan bisa melihat, kita sudah. Makanya Anda bisa lihat nih, ketika ada bayi yang ketemu ibunya senyum, ya kan? Ya, ketemu bapaknya senyum, tapi ketemu orang lain gitu, dia masih mikir gitu. Itu. Jadi dia sudah mulai mengenal gitu. Ini suara ibunya gitu. Makanya ketika dalam kandungan sering ngobrol gitu. Bapak itu sering ngobrol dengan janin ketika di kandungan gitu.
ucapin assalamualaikum anakku. Nah itu suara itu akan didengar oleh dia, diingat, oh ini suara bapak gue ya. Jadi itu maksud saya gitu, dalam kandungan dari awal. Jadi prosesnya memang dari awal kandungan sudah bisa gitu. Dia mengingat, punya memori gitu, ya. Oke gitu ya Dit ya, ada lagi Dit? Udah Pak, terima kasih Pak. Oke, Solahuddin silakan. Punten Pak, nanya kan kalau kata Bapak, kalau anak kita pengen bisa bahasa Perancis tuh harus sering-sering didengerin bahasa Perancis ya Pak. Iya. Terus kalau andai saya punya anak, lalu saya tumbuh besarkan di kebun binatang, apa benar ia bisa ngomong sama jerapah Pak? Bisa ngomong dalam konteks bahasa jerapah mungkin enggak. Tapi dia punya kedekatan dengan hewan iya. Ya. Jadi ada dalam bahasa apa? Dalam bahasa kecerdasan majemuk itu dia ada naturalistik. Gitu. Jadi kecerdasan natural. Ya. Kalau bahasa hewan nggak, kayaknya nggak deh. Gitu. Tapi memahami kondisi hewan itu iya. Contohnya mereka manusia-manusia yang pelihara serigala, dia memahami karakter serigala. Ya. Cerita-cerita, kalau Anda dengan cerita-cerita, itu bukan fiksi sih sebenarnya, itu real. Gitu. Ketika Anda diasuh oleh serigala, maka Anda akan mempunyai kemampuan untuk memahami serigala tersebut. Nah itu yang ke dalam bahasa sekarang ini kerennya kecerdasan naturalis. Mungkin itu kali ya yang dimaksudkan. Jadi bukan lu bisa ngomong sama hewan, lu ngerti bahasa hewan. Kita bukan Nabi Sulaiman, Pak. Nabi Sulaiman. Tapi kita memahami apa yang dirasakan dia bisa. Feeling kita lebih kuat dibanding orang lain. Ya. Saya punya ponakan yang dekat dengan hewan. Karena dari kecil dia memang dikenalkan dengan hewan oleh orang tuanya gitu. Mulai kucing, kadang dia kadal. Nah, anak saya ketiga ini terakhir ini punya kedekatan dengan hewan dibanding yang lain. Sementara yang pertama saya coba dekatkan dengan hewan, dia nggak punya ketertarikan gitu. Dia malah shock. Ya, saya kesalahan karena saya kenalkan dia hewan dalam bentuk poster waktu kecil, kan ukuran kalau hewan di poster kan biasa ya ukurannya, sama lah gitu kayak sekarang ini gambar Anda kan sama nih semuanya. Padahal saya nggak tahu ukuran gemak dengan ukuran zarifah mana yang lebih besar gitu. Tapi kan diukurnya dalam poster itu sama. Antara gajah dengan kucing sama besar kan, jerapah sama kudanil sama besar gitu. Nah kemudian saya bawa dia ke kebun binatang, masih kecil tuh masih pakai dorongan gitu. Sampai ke tempat gajah dia diem mengongan. Nggak nyangka gitu gajah itu gede, stres dia. Padahal selama ini dia melihat gajah sama ukuran dengan kucing. Dia berani megang kucing gitu. Nah itu kesalahan. Ya. Tapi buat anak ketiga ini ya saya selalu ke realnya gitu. Sehingga dia megang megang biawak, megang gecko itu biasa gitu. Keponakan saya lebih parah lagi. Megang tarantula, megang ular, iguana, itu biasa buat dia gitu. Nah ini yang mungkin karena dia didekatkan dengan hal tersebut. Dari kecil, dari sebelum lahir emang ibunya suka dengan hewan. Sampai kita sempat melarang kedekatan dia dengan kucing, takutnya toksoplasma gitu. Sampai kita larang, tapi tetap aja gitu. Nah,
anaknya itu memang punya kedekatan gitu. Setiap hewan yang dia pelihara pasti berkembang baik. Begitu ya Salahuddin ya. Jadi saya memahaminya bukan memahami bahasa Indonesia, bahasa binatang dengan seperti Nabi Sulaiman, tapi memahami apa yang diinginkan, apa yang dirasakan. Nah ini kan kecerdasan naturalis. Oke, ada lagi sebelum kita closing? Oke ya, Alam. Mana? Muhammad Alam? Muhammad atau Muhammad? Muhammad kan? Silakan Alam. Bukan Pak, bukan. Oh bukan, siapa? Oh oke, Gema, oke. Bisa. Jadi itu nama ilmunya di dalam kedokteran namanya teratologi, cacat dalam kandungan. Cacat dalam kandungan ini bisa karena fisik, bisa karena psikis, fisik itu bisa karena disebabkan oleh benturan, bisa karena proses perkembangan janinnya nggak normal, termasuk ketika psikis saraf tidak berkembang dengan baik, maka dia menjadi mengalami kekurang normalan. Ya. Sehingga yang perlu dijaga tadi, itulah kenapa kok USG diperlukan. Gitu. Selain tadi kejiwaan juga itu. Oh, secara fisik normal, detak jantungnya terdengar. Makanya sekarang dikembangkan USG 4 dimensi sehingga utuh terlihat bayinya. Gitu. Ya. Dari sejak janin sudah diperhatikan oleh dokternya sehingga treatment tertentu bisa diberikan. Oke, gitu ya. Oke, mohon maaf ya kalau mungkin ada banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Gitu. Tapi insya Allah kita bisa lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aulia Rahma dan Diki, tolong absensi ya. Tadi saya sudah absen ini semuanya ya. Ya, terima kasih. Saya N ya. Terima kasih Pak. Record.